Kali ini sebagai pengamat luar negeri khusus pasal negeri jiran Malaysia, saya hendak mengungkapkan satu fakta mengejutkan tentang sistem ekonomi syariah yang saat ini di tahun 2022 ternyata yang menjadi juara dunia bukan Arab Saudi sebagai asal-usul agama Islam, sekaligus sebagai kiblat utama umat Islam, akan tetapi malah Malaysia. Untuk itu tak lupa saya ucapkan tahniah selamat kepada Malaysia yang menjadi juara dunia tahun 2022 dalam sistem ekonomi syariah. Malaysia berjaya menjadi juara dunia dalam sistem ekonomi syariah setelah menduduki peringkat pertama menurut versi indikator ekonomi Islam global atau Global Islamic Economy Indicator atau GIEI dengan skor 290.2, disusul Arab Saudi di peringkat kedua dengan skor 155.1. Lalu Uni Emirat Arab dengan skor 133 di peringkat ketiga. Sedangkan Indonesia ada di peringkat keempat dengan skor 91,2 menurut info yang saya dapat dari katadata.co.id. Lantas apa rahasia Malaysia bisa menduduki peringkat pertama dunia dalam sistem ekonomi syariah? Mari kita simak ulasan berikut ini rahasianya. Malaysia bisa merajai dunia di bidang sistem ekonomi syariah. Ternyata rahasianya adalah karena Malaysia berjaya melaksanakan penerapan prinsip intermediasi berdasarkan nilai atau Value Based Intermediation (VBI). Ini mengartikan bahwa ekonomi syariah Malaysia berfokus penciptaan pengaruh baik untuk kehidupan manusia, lingkungan, dan situasi ekonomi. VBI menjadi visi fokus Malaysia untuk mendorong dampak baik, menjadikan syariah sebagai hal yang baik dan mencegah bahayanya kehidupan. Untuk itu, adanya hal ini dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan seperti diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Malaysia Dato' H. Amiruddin bin Haji Hamzah pada tahun 2019 lalu dalam situs Akurat.co. Dengan penerapan prinsip intermediasi berdasarkan nilai atau VBI dalam sistem ekonomi syariah, itu artinya Malaysia hanya berfokus pada penciptaan pengaruh baik untuk kehidupan manusia, lingkungan, dan situasi ekonomi. VBI menjadi visi fokus Malaysia untuk mendorong dampak baik, menjadikan syariah sebagai hal yang baik dan mencegah bahayanya kehidupan. Untuk itu, adanya hal ini dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan. Sejumlah 12 bank syariah Malaysia bahkan telah berkomitmen mencapai itu. Pemerintahnya sendiri, melalui Bank Negara Malaysia, memfasilitasi dan berkolaborasi dengan industri syariah untuk menciptakan dan melancarkan pencapaian visi tersebut. Fasilitasi dan kolaborasi ini diantaranya memberikan dokumen pengarah, seperti arahan implementasi, penilaian, dan gambaran dampak dari VBI. Bahkan praktisi menyajikan langkah untuk sektor-sektornya. Saat ini, tambahnya, fokus ekonomi syariah bisa dirinci ke energi terbarukan dan efisien, dan komoditi umum kelapa sawit. Pasar Malaysia sendiri merespon VBI dengan meneliti usaha yang diperlukan, misalnya adanya penelitian model bisnis di kalangan pengusaha wanita. Komisi Keamanan Malaysia pun meluncurkan kerangka investasi berkelanjutan dan bertanggung jawab (SRI). SRI ini menjadi usaha bagaimana pendanaan menjadi salah satu upaya menjadikan Malaysia sebagai pasar ekonomi syariah dunia. Dato' menegaskan, yang tak kalah penting adalah revolusi industri 4.0. Kolaborasi dengan teknologi, seperti kecerdasan buatan, blockchain, big data, dan robot ini harus dilakukan agar ekonomi syariah dapat beradaptasi terhadap perubahan. Sehingga dalam era digital, layanan ekonomi syariah bisa diakses untuk semua orang, termasuk populasi yang belum mampu akses di pedesaan, katanya. Bahkan fintech nyatanya dapat menguntungkan ekonomi syariah Malaysia. Hal ini karena kemampuan fintech dalam menarik konsumen, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, dan mendorong kekompetitifan ekonomi syariah. Kesimpulannya, menurut Dato', dampak sosial dan lingkungan harus diciptakan dari ekonomi syariah Malaysia. Demikian info dari channel Dunia Fana News.
Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.